Paman, selama Paman buat topeng ya Paman ya, Ya. nilai-nilai filosofi napi dalam kehidupan seorang penopeng itu yang bisa kita ambil Paman. Maksudnya juga kan kalau di luar banyak orang mengatakan entah itu belajar sabarnya, belajar kehidupan dan lain Ya, sebagainya. Paman. ya, itu pertanyaan bagus sekali Pak. Ini yang saya mau sampaikan kepada semua teman ya, semua warga kita sebenarnya ya. Ini dalam hal ini topeng, kenapa kita harus belajar topeng? Ya, kenapa ada topeng dalam upacara itu ya? Kalau ini pun saya dapatkan dari orang tua, maaf ya kalau maaf sekali dalam hal ini apabila ada sesuatu yang berbeda. Perbedaan itu indah kok gitu loh. Yang pertama itu yang saya mau katakan adalah gini Pak. Dalam topeng pajagan ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Dalam upacara itu kan ada topeng, ya itu topeng itu ada topeng penarinya, pertama topeng keras, kemudian ada topeng tuanya, kemudian ada topeng penasarnya, kemudian ada topeng dalamnya, kemudian ada topeng sidakaryanya. 5 pokok dalam topeng ini ya, kita kembali lagi, ada topeng keras, topeng penggemar istilahnya, kemudian ada topeng tua, ada topeng penasar, ada topeng dalam, ada topeng sidakarya. Ini pokok dalam sebenarnya dalam kehidupan kita kalau kita mau belajar ya. Ini yang dia mau tekankan di sana. Umpamanya yang pertama, ini topeng keras Pak. Topeng keras, umpamanya kalau kita ambil contoh itu dia topeng keras ya. Topeng keras. Kenapa itu topeng keras? Apa topeng penggemar? Penggemar itu pengawalnya adanya. Artinya ini dalam upacara itu sama dengan bagaimana persiapan orang yang mau bikin upacara itu. Ini dia yang pertama Pak. Ini nggak boleh diubah Pak. Pertama topeng tua itu nggak boleh. Udah Ada aturannya, topeng keras, topeng tua, topeng penasar, topeng dalam, baru topeng sidakarya. Ini aturan pokok. Ini setiap penari dalam topeng itu, dalam upacara itu wajib ini. Karena ada filosofinya ini. Kenapa topeng ini? Nggak boleh dibalik, ini nggak sama sekali nggak boleh. Ya, pertama topeng keras Pak. Lalu kalau dalam upacara, ini sama dengan persiapan seseorang itu membuat upacara itu. Sehingga persiapan itu bagaimana kerasnya dia, usahanya dia, supaya dia itu dapat melakukan upacara itu. Kemudian di dalam kehidupan kita, ini awal mula kehidupan kita harus keras Pak. berjuang ya. Berjuang, nah itulah dia, itu yang saya mau katakan. Kalau ada orang yang mau sukses, kalau tidak keras berjuang itu mustahil loh Pak. Kecuali dia itu punya harta kuno gini, saya aku ya tidak mustahil. Kalau seperti saya ini mustahil. Harus keras dan Harus keras. Jadi awal dari pemula dari upacara itu adalah bagaimana usaha seorang itu melakukan upacara seperti itu. Kalau dalam kehidupan kita, bagaimana usaha seseorang itu baru lahir supaya dia itu mampu menjalankan kehidupannya itu. Itulah dia. Intinya para topeng keras itu bagaimana dia itu belajar keras, berusaha keras, semua ini. Semua nggak ada yang lembek ini. Makanya dalam topeng keras, dalam istilah di Bali, begitu ide Ratu Keranda ngelarang Bajra 3. Nah, ini umpamanya. Bajra 3 itu reneng-reneng segitiga tali itu, pertama kali itu topeng keras. Jadi keras. Kemudian dalam gong itu gila, juga keras. Langsung ini benar-benar. Kemudian di dalam wayang itu kayonan juga awal. Jadi semua ini melambangkan awal dari kehidupan kita, bagaimana kita usaha kita. Kemudian setelah itu kita mendapat usaha kita tua. Kan? Nah, kemudian dalam topeng keras ini biasanya wajib ada unsur merah, karena unsur kekuatan. Merahnya. Kemudian topeng tua itu minim warnanya harus putih kuning. Nama logika. Karena setelah dia belajar keras, ini artinya setelah dia belajar keras, setelah dia berusaha keras untuk mewujudkan upacara itu, setelah dia berusaha keras untuk mencapai tujuannya itu, itu artinya, itu filosofi topengnya. Kemudian baru dia tahu tentang logika kangin kau itu. Jadi nggak mungkin orang itu tahu Pak, nggak mungkin orang itu tahu kangin kau artinya logika itu mana benar, mana salah, mana etika, mana logika sebelum dia itu usaha belajar keras Pak. Itu intinya. Nggak ada undang-undang yang mengatakan orang pintar tanpa belajar, nggak ada. Di sini ya baru ada topeng tua. Jadi usahanya itu jadi pengalaman jadi dari topeng tua. Kemudian baru topeng penasar. Ini topeng penasar adalah wujud dari
kenyataan. Topeng penasar tuh yang Yang ini dah dia, yang mata besar, yang ini, Oh, yang bisa berbicara. yang Ya. memberikan Ya, wejangan Nah, gitu ya. itu dah dia. Setelah itu penasar, yang dipakai dasar itu maksudnya. Bisa berbicara kan Ya, bisa menjalankan kehidupan itu artinya. Oh. Makanya katakan topeng penasar dasar artinya. Yang menjadikan dasar untuk menjalani hidup adalah belajar kelas dan pengalaman itu artinya. Oh. Baru dia tahun ini, Pak. Yang menjadi dasar, jadi topeng penasar dia. Jadi dia itu bicara tentang filsafat, tentang gini. Ingat ini dalam acara-acara, ya. Tapi kalau sekarang maaf sekali, ini karena ini sudah digabungkan menjadi hiburan. Sebenarnya ini tidak, bukan hiburan, Pak. Pak Man, sebentar Pak Man. Ini kan baru sampai di penasar ya. Ya. Artinya ketika seseorang menarikan tari topeng mulai dari awal sampai dengan penasar, tentu dalam kehidupan juga sudah menjalankan semua kan? Ya, Karena seorang penari topeng penasar kan harus menyampaikan sesuatu. ya betul. Kalau nggak berisi kan juga Betul. nggak ngena jadinya. Nggak, Itu ya. gimana Pak Man? Ya, itu proses, Pak. Jadi kalau di Bali, maaf nih, Pak, bukan jadi kita sombong jadi Bapak ya, maaf sekali ini. Kalau di Bali, kalau orang sudah bicara dia itu seorang penari topeng, itu dia orang sudah seperti itu. Dia ngerti kan? Oke, paham. Ngerti dia itu sudah ada di dalam semua. Kalau orang betul-betul dia. Terus sampai tadi di penasar ya? Ya. Nah, kemudian kan setelah kita mentranslate jadinya, jadi apa yang didapat dari belajar keras, bekerja keras, kemudian ada pengalaman, itu yang ditransfer dalam kehidupan kita. Gitu. Itu artinya sehingga dia itu menjadi namanya topeng penasar yang mendasari kehidupan kita itu apa? Itu intinya. Itu artinya topeng penasar. Kemudian baru ada topeng dalam. Dalam ini raja, Pak. Nah, apabila Bapak ini mampu mengerjakan belajar keras, pengalaman, dan mampu mentransfer semua ilmu Bapak. Maaf, saya katakan terus terang pada Bapak. Bapak ini seorang jurnalis atau wartawan. Kemudian Bapak itu belajar, kan? Apa yang dapat belajar di sana, kemudian Bapak praktek di lapangan itu Bapak transfer kepada teman-teman. Bapak ini kan jadi raja. Bagikan. Itu artinya sebenarnya topeng dalam itu. Topeng dalam itu yang mana? Topeng dalam nggak ada di sini. Mendekat seperti topeng ini, topeng ada. Oh, iya. Sekarang ada. Wajahnya putih ya, putih. Putih Oh, yang oke. yang bagus, ganteng Iya, itu. ganteng Ya, gitu. ya. Itu namanya topeng dalam. topeng dalam. Gitu. Kemudian, nah yang terakhir ini, kenapa dikatakan sida karya? Ini dua kalimat yang beda kan? Sida itu artinya sidel, mampu, sukses, kan itu Oke. karya pekerjaan. Nah ini dah dia. Ini terakhir ini dua topeng sida karya. Makanya topeng sida karya itu mengeluarkan beras kuning, beras kehidupan artinya, Pak. Artinya dalam proses topeng sida karya itu menebar benih kehidupan. Kenapa topeng sida karya itu mengambil anak? Karena benih kehidupan itu sudah timbul dan lahirnya seorang anak. Itu artinya. Maka topeng sida karya itu diberikan brijel kuning dan pis bolong, diberikan myrtle dan sendanau itu. Di sana intinya. Jadi inti daripada topeng dalam upacara itu. Oh, udah 5 nih Pak ya. Nah, itu yang paling simpel dalam kelima topeng itu.